Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nufa Andriani dengan nomor induk mahasiswa 19030560025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi ternak. Di sini saya ada 3 pembahasan, yaitu fertilisasi, embriogenesis, dan organogenesis. Nah, sebelum membahas itu semua, saya ingin memberitahukan bahwa pertumbuhan hewan dan manusia itu berbeda dengan tanaman, karena pertumbuhan hewan dan manusia itu terjadi secara menyeluruh, sedangkan pada tanaman hanya terjadi di daerah meriterm. Sedangkan pada saat reproduksi itu, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi pertumbuhan pada hewan dan tanaman itu berbeda ya teman-teman. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai fertilisasi, embriogenesis, dan organogenesis. Jadi fertilisasi itu merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma dengan peleburan nukleus untuk membentuk sel tunggal. Embriogenesis itu merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan secara progresif dari sel menuju periode organ primordial. Nah, sedangkan organogenesis itu merupakan proses pembentukan organ tubuh yang terbagi menjadi 2 periode, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Nah, selanjutnya periode ovulasi. Nah, jadi periode ovulasi ini atau periode ovum ini terjadi sejak ovulasi hingga fertilisasi. Nah, kemudian setelah terjadi periode ovum, sperma akan diteruskan menuju masuk ke dalam vagina. Jadi ini sperma dan ini vagina. Sperma akan masuk ke dalam vagina, namun tidak semua sperma dapat masuk ke dalamnya. Ada beberapa sperma yang akan mati di lingkungan yang asam. Sperma yang berhasil masuk merupakan sperma yang dapat bertahan karena pelindung di sekitarnya. Nah, selanjutnya, sperma yang dapat bertahan harus melewati serviks dan membuka rahim. Di sini, sperma berjuang untuk melewati serviks. Nah, kemudian pada saat proses ini di leher rahim akan terbuka selama masa ovulasi. Kemudian sperma akan berenang melewati lendir serviks. Nah, sperma akan terus berenang menuju di rahim. Namun, banyak di antaranya mati saat menuju rahim akibat terperangkap di lipatan serviks. Kemudian, sperma yang dapat berhasil bertahan akan terus berenang menuju sel telur. Akan tetapi, sebagian sperma akan mati akibat dihancurkan oleh sel betina yang mengira bahwa sperma adalah benda asing. Kemudian, sperma yang dapat bertahan akan menuju tuba falopi yang kosong dan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, selanjutnya sperma akan terus berenang menuju sel telur. Nah, di dalam tuba falopi, telur didorong menuju rahim oleh silia kecil. Untuk mencapai sel telur, sperma harus mampu bertahan melawan dan terus berenang menuju sel telur. Nah, sperma yang tidak dapat bertahan akan mati di silia. Dalam perjalanan menuju sel telur, terdapat bahan kimia yang menutupi kepala sperma yang mengakibatkan sperma berenang lebih cepat menuju sel telur. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, di dalam sel telur itu terdapat lapisan corona radiata. Nah, corona radiata ini melindungi sel telur sehingga mempersulit sperma yang berhasil berenang menuju sel telur untuk masuk ke dalamnya. Maka dari itu, selanjutnya, sperma akan didorong menuju lapisan luar telur. Jadi, sperma berasal dari sini akan menuju ke sini, namun sebagian akan berenang ke sini. Nah, sperma akan menempel pada reseptor sperma. Kemudian pada proses ini akan terjadi pelepasan enzim yang akan mempermudah sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Selanjutnya, sperma yang pertama kali berhasil masuk akan melakukan kontak dan membuahi sel telur, seperti gambar ini. Nah, hasil pembuahannya itu berupa zigot. Nah, zigot akan membelah diri secara mitosis dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya hingga memiliki banyak sel seperti ini. Kemudian akan terus berenang ke arah tujuan. Nah, pembelahan berlangsung pada tuba falopi ini menuju uterus. Nah, di dalam tuba falopi terdapat rambut getar yang bergerak melambai seperti ini. Ini merupakan rambut getar. Nah,
Rambut getar ini berfungsi untuk mempermudah zigot menuju rahim. Nah, zigot akan bertahan dengan bantuan makanan yang diperoleh selama perjalanan menuju rahim. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa gambar yang menjelaskan pembelahan yang tadi telah saya jelaskan. Nah, jadi sebelum adanya pembelahan itu terdapat fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi itu menjadi zigot, dan zigot itu mengalami pembelahan yang disebut pembelahan mitosis, yaitu dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Saat jumlah mencapai 64 sel, sel tersebut akan membentuk air beri dan disebut sebagai morula. Maka dari itu proses ini disebut juga tahap morula. Selanjutnya kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang terus hingga menjadi morula. Morula akan berkembang lagi hingga menjadi blastula. Nah, pada proses morula menjadi blastula ini disebut blastulasi. Nah, rongga dalam blastula ini disebut blastosol. Nah, blastula ini akan tumbuh dan berkembang menjadi glastula. Nah, dari blastula menjadi glastula ini disebut glastulasi. Nah, dalam proses ini glastula mengalami pelekukan yang disebut rongga blastosol. Nah, lubang tempat pelekukan itu disebut blastopor dan akan membentuk anus. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang ketiga. Nah, di sini ada 2 pembahasan, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Pertumbuhan antara itu merupakan pembentuk janin atau fetus yang khas bagi suatu spesies, jadi tergantung spesiesnya. Sedangkan pertumbuhan akhir itu merupakan pertumbuhan dari bentuk definitif menjadi individu. Nah, di dalam pembahasan ini ada 3 lapisan yang dibahas, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ketiga lapisan ini akan menjadi organ pada saat organogenesis. Nah, misalnya ektoderm akan menjadi otak, jantung, dan lain-lain. Mesoderm akan menjadi otot rangka, alat reproduksi, dan lain sebagainya. Sedangkan endoderm akan menjadi saluran dan kelenjar pada pencernaan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari saya, dan kebenaran selalu datang dari Allah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.